Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kita. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam atau bab munakahat. Perkenalkan, saya Neng Ida Haryati Ningsih, SPDI dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Yang berikutnya adalah pengertian nikah. Di sini yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim. Ya. Jadi akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Jadi catatannya di sini adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim. Berarti apabila masih ada kaitan muhrim, maka tidak halal pernikahan tersebut alias haram. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam QS An-Nisa ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu al-ayah. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Di samping itu, nikah merupakan salah satu ajas pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Tanpa pernikahan tidak akan terbentuk rumah tangga yang baik, teratur dan bahagia, serta akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Misalnya, manusia tidak akan dapat mengekang hawa nafsunya sehingga timbul pemerkosaan dan bencana di masyarakat. Jadi, lembaga pernikahan adalah salah satu alternatif untuk menghindari hal-hal yang berdampak negatif. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pernikahan akan timbul rasa kasih mengasihi, sayang menyayangi antara suami dan istri, saling mengenal, saling tolong menolong antara keluarga suami dengan keluarga istri, dan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Ya. Berikutnya adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi, ya, atau yang disebut dengan mahram atau muhrim, ya. Jadi muhrim adalah orang yang tidak halal dinikahi. Dalam hal ini ada 14 orang yang dilarang untuk dinikahi, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan nasab atau keturunan, ada 7, diantaranya ibu, kemudian anak perempuan, saudara perempuan, kakak atau adik perempuan, kemudian saudara perempuan ayah, bibi atau bule atau bude dan sebagainya. Kemudian yang kelima, saudara perempuan ibu, bibi atau bule atau bude dan sebagainya. Kemudian yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan kita. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan atau juga keponakan. Yang berikutnya adalah 2 orang sebab menyusui. 1. Para ibu yang telah menyusui atau ibu susu, ya. Jadi ibu susu itu adalah seorang ibu yang mempunyai anak, kemudian ASINya berlimpah banyak gitu, ya. Sementara ada ibu yang lain yang mempunyai anak bayi tapi tidak mempunyai ASI yang banyak atau berlimpah. Nah,
ibu yang banyak ASINya ini atau berlimpah ini menyusukan ASINya kepada anak ibu yang tadi kurang banyak ASINya. Maka antara anak ibu yang menyusui anak ibu yang air susunya banyak atau ASINya banyak terhadap anak ibu yang tadi dengan yang kurang ASINya itu, maka dia saudara sepersusuan ya. Jadi ibu tersebut adalah ibu susunya dari anak yang tadi yang ibunya tidak banyak mempunyai ASI. Nah, berikutnya yang kedua adalah saudara seperempuan sepersusuan. Yang ketiga, yang ketiga berdasarkan hubungan perkawinan ya. 1, mertua, ibu dari istri atau bapak dari istri ya. Yang kedua, anak tiri bila mana orang tuanya sudah dicampuri atau digauli. Yang ketiga, menantu, berarti istri atau suami dari anak. Yang keempat, orang tua tiri. Kemudian yang kelima, mengumpulkan bersama-sama antara 2 orang yang bersaudara dalam satu waktu ya. Kakak dan adik misalnya dua-duanya perempuan, itu tidak boleh dinikahi dalam satu waktu oleh satu orang laki-laki. Yang berikutnya adalah hukum pernikahan. Dilihat dari keadaan orang yang akan melangsungkan pernikahan, maka hukum nikah ada 5. 1, jaiz atau mubah atau boleh. Dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan. Jadi dasar hukum pernikahan itu boleh. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah dan mempunyai bekal hidup untuk membiayai orang yang menjadi tanggungannya, maka sunnah untuk segera menikah. Yang ketiga adalah makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah tapi belum mempunyai bekal hidup untuk membiayai atau menafkahi bagi orang yang menjadi tanggungannya. Jadi hanya sekedar ada keinginan doang buat nikah, tapi secara finansial belum siap untuk dapat menafkahi tanggungannya atau nanti yang menjadi istrinya. Yang keempat adalah wajib, yaitu bagi orang yang telah mempunyai bekal hidup untuk memberi nafkah dan adanya kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan maksiat atau zina jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Maka wajib ya, kalau wajib mah keinginan menikah ada, kemudian biaya hidup ada, finansial ada. Nah, kalau enggak segera menikah takut terjerumus kepada perzinahan. Yang kelima adalah haram, yaitu bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan itu mempunyai niat yang buruk. Contoh, niat buruk untuk menyakiti pasangannya yang akan dinikahinya. Jadi hukum dari pernikahan tersebut adalah haram. Jadi apabila dari awal saja sudah tidak bagus niatnya gitu ya, atau ada niat yang buruk, maka haram untuk menikah. Yang berikutnya adalah rukun nikah, ada 5 di sini. Ya, rukun nikah ada 5. Nah, agar pernikahan itu sah dan dapat dilaksanakan atau dilangsungkan dengan baik, maka harus memenuhi rukun-rukunnya atau unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut. 1, calon mempelai laki-laki. Nah, dengan persyaratan beragama Islam, bukan muhrim, calon suami tidak terpaksa dan sudah dalam keadaan baligh ya. Yang kedua adalah calon mempelai perempuan atau calon istri dengan syarat beragama Islam, bukan muhrim, calon istri tidak terpaksa dan sudah baligh ya. Kemudian yang ketiga, wali mempelai perempuan adalah orang yang menikahkan mempelai perempuan ya kepada calon mempelai laki-laki. Nah, di sini wali ada susunan wali nih diurutkan menjadi 1, bapak kandung, 2,
kedua kakek, yaitu bapak dari bapak mempelai perempuan. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Yang keempat saudara laki-laki sebapak. Yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ketujuh paman, saudara laki-laki bapak. Kemudian yang kedelapan anak laki-laki paman. Nah, jika nomor 1 sampai nomor 8 urutan wali nasab ya tidak ada, maka yang bertindak untuk menikahkan calon mempelai perempuan adalah wali hakim. Bertindak sebagai wali hakim siapa di sini? Misalnya penghulu atau kepala kantor urusan agama atau tokoh agama setempat atau kiai ya. Seperti itu adalah wali nasab dan wali hakim. Kemudian yang keempat yang menjadi rukun nikah adalah 2 orang saksi, yakni saksi dari mempelai laki-laki dan saksi dari mempelai perempuan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyyi wa syahidai adlin, rawahul Baihaqi. Artinya tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pernikahan harus ada 2 orang saksi dan wali. Yang kelima adalah ijab dan qabul atau sigat atau akad ya, yaitu ijab dan qabul, yaitu ijab di sini yang dimaksud dengan ijab diucapkan oleh wali mempelai perempuan. Contoh, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi itu adalah contoh kalimat ijab. Jadi ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Nah, kemudian qabul atau jawab adalah jawaban dari mempelai laki-laki terhadap ucapan dari wali mempelai perempuan. Contoh, saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu adalah contoh kalimat qabul. Nah, tidak sah nikah kecuali dengan lafal nikah. Jadi ketika prosesi ijab kabul harus menggunakan kata nikah. Yang berikutnya adalah tujuan pernikahan. Nah, di sini tujuan daripada pernikahan dalam agama Islam disebutkan dalam Qiyas Ar-Rum ya, ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, keluarga yang merasakan kebahagiaan lahir batin, keluarga yang sakinah dan sejahtera. Nah, di sini keluarga bahagia adalah keluarga yang diliputi oleh suasana damai, aman, tentram, tertib, saling pengertian, saling tolong-menolong, dan antar anggota keluarga saling melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Di antara tujuan pernikahan diantaranya ya, 1, memenuhi tuntunan kebutuhan biologis manusia ya, antara perempuan dan laki-laki yang secara fitrah atau naruriah itu ada. Yang kedua, memelihara dan memperbanyak keturunan dengan hormat, yaitu dengan adanya pernikahan. Jadi legal formal seorang anak adalah jelas, nasabnya jelas ya. Yang ketiga, menciptakan rumah tangga yang islami, yaitu tadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Berikutnya adalah hikmah dilaksanakannya pernikahan. Jadi salah satu perintah agama Islam terhadap umat manusia adalah melaksanakan pernikahan ya, bagi orang yang telah mampu serta telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Jadi pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam di sini mengandung beberapa hikmah sebagai berikut nih. 1, mengendalikan hawa nafsu yang terdapat pada manusia. Jadi hawa nafsu atau hasrat biologis terkendali dengan baik sebab kita sudah mempunyai pasangan hidup untuk mencurahkan atau menunaikan atau menuntaskan hasrat biologis tersebut secara halal.
Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan dalam diri manusia rasa tanggung jawab, baik rasa tanggung jawab diri kepada Allah ataupun rasa tanggung jawab diri kita terhadap pasangan kita. Yang ketiga, menciptakan naluri orang tua, kebapaan dan keibuan. Sebab orang yang sudah menikah, laki-laki dan perempuan, salah satu di antara setelah menikah itu adalah harapan atau keinginan untuk mempunyai keturunan atau anak, ya. Nah, naluri tersebut ada ketika kita sudah menjadi suami atau istri terikat dalam pernikahan. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi antara keluarga. Sebab ketika kita menikah, bukan hanya kita saja dan pasangan kita atau suami kita, namun kita menyatukan dua keluarga. Kita menyatukan dua budaya, misal dua perbedaan, kemudian dua kultur dan lain-lain. Jadi kita menikah dengan laki-laki yang menjadi pasangan hidup kita, pun demikian kita menikah antar keluarga kita. Jadi semakin erat tali silaturahmi antar keluarga, ya. Itulah penjelasan berkaitan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang tolak, ya, kemudian ada li'an, ila, zihar, hulu, fasak, ada hadona, ada macam-macam iddah, rujuk, ya, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.